ketemu lagi nih sama Kak Kesha. Apa kabarnya dari adik semuanya? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan apa? Jangan makan, main, minum. Kita harus ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ajak siapa? Ajak mama, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah Kain tidak mau mengaku, menyembunyikan kesalahan dari Tuhan. Bible fact. Siapa ya Kain itu? Kain adalah anak pertama dari pasangan manusia pertama, Adam dan Hawa. Kain adalah anak manusia pertama yang dilahirkan di Alkitab dan yang pertama mengikuti garis pekerjaan ayahnya, mengolah tanah dan menjadi petani. Ada di Kejadian 4. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Kain minggu ini? Dan apa hubungan kisahnya dengan tema minggu ini? Repentance, death, hingga pertobatan yang menyenangkan Tuhan. Makanya kalian ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengharapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir dengan akhir. Hanya namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah gereja anak minggu ketiga. Oke, sekarang kita masih ditemenin oleh aku Kak Hiskia. Dan aku Kak Hana. Ini siapa ayo? Ini ada di minggu pertama teman kita, namanya siapa? Boleh dikenalin lagi? Halo, namaku Ruth. Namanya Ruth. Halo Ruth. Oke, sekarang kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ayo teman-teman, sekarang kita gerakin badannya. Oke. Kita mau menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Pasti pada tahu ya lagunya. Oke. Katakan firman. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan, tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ayo Ruth, kita pakai saya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab
Masih semangat? Masih Kak? Masih. Kahana masih semangat? dong, Kak. Masih. Teman-teman yang di rumah boleh tepuk papa mamanya. Papa mama, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi. Betul. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu lagi. Kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yeay. Ayo Kak, boleh silakan. Ayo teman-teman di rumah harus tetap senyum, harus tetap digoyang-goyangin badannya dan juga tepuk tangannya. Oke. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. sebab kau yang layak dipuja. Tangannya gini, kami bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekali katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah. Haleluya. Haleluya. Kita dari awal katakan segala puji syukur. Teman-teman sendiri. Segala hanya amin. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya. hey hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo teman-teman kita angkat tangannya. Soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tuh baik banget gak sih? Baik banget, Baik Kak Kia, banget. Yurut, betul. gimana Tuhan Yesus baik banget kan? Baik banget Kak? Mantap. Kalau teman-teman juga di rumah berbicara, kalau Tuhan Yesus baik banget, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang teman-teman dan papa mama yang ada di rumah boleh kembali duduk lagi. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau menyanyikan lagu Siapakah Aku Ini Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Adik-adik sendiri katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Yes. Jadi biji matamu. Oh Yesus, terima kasih. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Ayo adik-adik kita, kakak undang adik-adik untuk angkat tangan, pejamin mata adik-adik. Yes, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Katakan terima kasih adik-adik. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa, Engkau baik. Yes, Kau selalu baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Yes, Kau selalu baik Tuhan. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Oh, Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Yes. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Oh, Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapakku cinta Kau. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapak. Berkati kami agar kami bisa mencerna apa yang Kau katakan ya Bapak melalui kakak-kakakmu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Bapak untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Sudah? Yang sudah katakan yes. Oke adik-adik. Nah, tema kita kali ini yaitu keberanian untuk mengakui dosa kita. Kita akan belajar dari kisah Kain yang tidak mengakui kesalahannya, yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kalian masih ingat gak siapa itu Kain? K-A-I-N. Kain di sini bukan berarti baju ya, seperti yang dipakai, tapi nama orang atau nama tokoh. Ada yang ingat? Coba diingat-ingat dulu. Oke, jadi Kain adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Dia adalah anak pertama. Di sini siapa kalian yang anak pertama? Angkat tangannya. Kakak juga anak pertama adik-adik. Nah, selain itu Kain juga memiliki adik-adik. Namanya adalah Habel. Habel di sini dia anak kedua adik-adik. Siapa di sini kalian yang anak kedua? Angkat tangannya. Oke, banyak juga ya. Nah adik-adik, sama seperti kalian hidup bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik. Begitu juga dengan Kain, Habel, mama dan papanya adik-adik. Nah ketika mereka beranjak dewasa, mereka memilih pekerjaan yang berbeda atau profesi yang berbeda adik-adik. Di mana Kain menjadi seorang petani. Nah kalian tahu nggak petani itu tugasnya ngapain? Atau petani itu pekerjaannya ngapain aja? Iya adik-adik, menanam biji-bijian dan juga tanaman dan juga sayur-sayuran adik-adik. Berbeda dengan Kain, Habel dia menjadi seorang gembala kambing dan domba. Iya adik-adik, jadi mereka berdua berbeda ya adik-adik. Mereka berdua sama-sama bekerja. Mereka berdua sama-sama mengusahakan dari yang bisa mereka kerjakan adik-adik. Nah, seperti yang kakak-kakak sekolah minggu suka ceritakan, pada zaman dulu setiap orang yang mau menyampaikan rasa syukur, mereka bisa mempersembahkan korban bakaran. Sama seperti Kain dan Habel, mereka telah menerima yang baik dari Tuhan. Dan mereka juga mau menyampaikan rasa syukur mereka. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Di sini Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan. Nah, gimana dengan Habel, Kak? Habel juga sama adik-adik. Di Kejadian 4 ayat 4 di sini disebutkan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu adik-adik. Nah, gimana dengan Kain adik-adik? Di sini selanjutnya disebutkan di ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya adik-adik. Jadi mereka ini sama-sama memberikan korban persembahan, yaitu korban bakaran. Karena Kain dia sebagai petani, dia menyediakan yang sudah dia tuai adik-adik. Dan Habel sebagai seorang gembala, dia juga menyediakan kambing dombanya adik-adik. Dan di sini Tuhan senang dengan korban persembahan dari Habel adik-adik. Iya, dari adiknya Kain. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira pada saat itu apa yang dirasakan oleh Kain?
Kakak kasih pilihan ya. Yang pertama, apakah Kain senang? Yang kedua, apakah Kain sedih? Yang ketiga, apakah Kain marah? Oke, kalian pilih apa nih? 1, 2, atau 3? Oke, nah kakak ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Kira-kira kalau kita lagi merasa sedih, atau merasa senang, atau lagi merasa marah, kira-kira Tuhan tetap bersama dengan kita atau Tuhan pergi? Apa jawabannya? Iya, Tuhan tetap bersama dengan kita adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke ceritanya Kain dan Habel. Kira-kira jawaban kalian benar atau tidak nih? Jawaban yang pertama, kedua, atau ketiga? Kita lanjut ya adik-adik di Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-5. Kakak ulangi ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, jadi kalian yang tadi jawab marah, itu benar adik-adik. Pada saat itu Kain marah, dia nggak terima. Kok yang diindahkan cuman persembahan adiknya aja, persembahan dia enggak. Dan pertanyaannya lagi, apakah Tuhan tahu? Ya adik-adik, Tuhan tahu apa Kak? Tahu kalau pada saat itu Kain sangat marah. Dan kalian tahu adik-adik, Tuhan berfirman loh kepada Kain. Yuk kita baca lagi di Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya adik-adik. Jadi Tuhan sudah tahu kalau hati Kain sedang panas, Kain sedang sebel, Kain marah. Kenapa yang diindahkan cuman korban persembahan punya adiknya. Dan Tuhan juga sudah ingetin, Kain, kenapa muka kamu muram? Kamu gak bisa berseri kalau kamu berbuat baik. Terus Tuhan juga ingetin adik-adik, kalau kamu masih kayak gitu, ada yang sedang mengintip kamu di depan pintu. Yaitu apa adik-adik? Dosa adik-adik. Dan Tuhan juga bilang di sini yang terakhir, tetapi engkau harus berkuasa atasnya adik-adik. Nah, singkat cerita, Kain mengajak Habel pergi ke padang adik-adik. Loh Kak, jauh banget. Di sini bukan Padang, kota yang ada di Sumatera Barat ya adik-adik, tapi maksudnya adalah padang rumput. Ya, jadi ada sebidang tanah yang biasa mereka mengembalakan kambing domba oleh Habel. Habel tetap santai adik-adik. Dia nggak tahu. Dia tetap jalan, dia tetap bareng-bareng sama Kain pergi ke padang. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika di padang? Ada yang bisa tebak? Oke, kita baca lagi ya. Di Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi pada saat di padang, Kain dia masih marah adik-adik. Dia nggak bisa menguasai kemarahannya. Dan dia nggak inget yang pesan tadi disampaikan oleh Tuhan. Kalau dosa lagi mengintip adik-adik. Mungkin karena kemarahannya, karena kekesalannya, dia memukul Habel. Dan juga dia membunuh Habel adik-adik.
Wah, sedih banget ya adik-adik. Kalian gak boleh kayak gini ya. Sebagai kakak beradik, kalau berantem boleh. Tapi kalian harus cepat-cepat minta maaf dan main kembali. Gak boleh pukul-pukul ya adik-adik. Oke, lanjut lagi ke Kain dan Habel. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Kain habis membunuh Habel? Yang bilang tahu angkat tangannya. Wah, banyak ya. Sekarang yang bilang Tuhan nggak tahu angkat tangannya juga. Oke, jawaban kalian nggak apa-apa adik-adik. Nah, kita baca lagi adik-adik. Apakah Tuhan tahu atau tidak? Kita lanjut di ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, di sini Kain menjawab ya adik-adik, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, jadi ketika Tuhan tanya, Kain, Habel ada di mana? Habel bilang, "Aku nggak tahu. Kan aku bukan jagain dia terus. Aku juga bisa ngerjain yang lain. Dia bisa sendiri." Kira-kira begitu adik-adik. Dan kalian tahu apa lagi yang disampaikan Tuhan? Firman Tuhan bilang kayak gini adik-adik di ayat yang ke-10. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu." Gue ulang di ayat yang ke-12 ya. "Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, jadi karena Kain telah melakukan yang tidak baik, melakukan kesalahan, Tuhan memberikan hukuman. Yaitu dia akan menjadi pelarian dan pengembara. Dan kalian tahu adik-adik, di sini Kain merasa takut dan dia jawab seperti ini. Ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Jadi Kain takut. Dia pergi, nanti dia dibunuh orang adik-adik. Dan Tuhan berfirman. Kira-kira apa ya? Kita baca bareng-bareng ya di ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, jadi adik-adik, Kain menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang dia telah kerjakan adik-adik. Di sini Kain ngaku nggak adik-adik kalau dia bersalah, kalau dia sudah membunuh adiknya? Ngaku atau tidak? Tidak adik-adik, sehingga ada balasan atau ada hukuman yang harus diterima oleh Kain adik-adik. Tapi kita mesti ingat juga adik-adik, walaupun Kain bersalah, walaupun Kain melakukan dosa, Tuhan tetap sayang nggak sama Kain? Tetap ya, di sini Kain dibiarkan hidup. Tuhan gak balas bunuh Kain, enggak. Tuhan masih memberikan kesempatan. Nah, sama adik-adik, Tuhan juga mengasihi kita semua. Dan Tuhan juga selalu menanti kita untuk
bertobat adik-adik. Nah, di cerita ini Kain tidak bertobat atau Kain belum bertobat pada saat itu. Dan juga kita juga harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita harus tahu adik-adik kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Dan kalian juga harus tahu, Tuhan itu sayang banget sama kalian. Apapun yang terjadi, Tuhan sayang kepada kita semua. Dan satu lagi, kita juga harus punya keberanian untuk melakukan kesalahan atau menyampaikan dosa kita adik-adik. Kita harus minta ampun. Kita harus bertobat karena Tuhan selalu nungguin kita. Tapi kalau Tuhan udah memberikan kita kesempatan, kita jangan menyia-nyiakan. Kita harus lebih lagi mengenal Tuhan agar kita lebih dekat kepada Tuhan adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini adik-adik. Alkitab kalian boleh ditutup. Buku catatannya juga boleh ditutup. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan cerita tentang Kain hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengakui dosa kami Tuhan. Berikan kami keberanian untuk mengakui kesalahan kami Tuhan Yesus, dan kiranya Kau bentuk setiap hati kami Tuhan. Jauhkan dari hati yang tidak mau diatur Tuhan, jauhkan dari hati yang jahat Tuhan Yesus, dan kiranya kami selalu bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bisa mengikuti ibadah dan kami menyembah, memuji Tuhan. Biar semuanya menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami sudah belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mengubahkan setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan menjadi saksinya Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami menerima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berikan kepada setiap kami, adik-adik, orang tua, keluarga yang setia mengikuti tayangan ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, disertai Tuhan, dijagai Tuhan dengan penyertaan yang sempurna. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.